Sebenarnya kisah ini sudah 20 hari yang lalu diupload loh. Tapi ya maafkan saya baru buat videonya sekarang. Ada beberapa faktor tapi yang utama adalah malas. Di chapter 6 ini gak kerasa banget abisnya dan seru banget. Ada beberapa fakta yang baru kita ketahui dari berbagai stand. Atau bahkan bukan stand juga. Jadi langsung aja yuk, tanpa basa-basi lebih panjang lagi, kita langsung aja masuk ke chapter 6. Mungkin kita bertanya-tanya apa yang terjadi setelah Boingo ini ke kantor polisi. Apakah dia langsung dipulangkan atau bahkan enggak dipulangkan? Jawabannya adalah tentu tidak, kawan. Kakek Josuke memerintahkan polisi lainnya untuk mengirim Boingo ini kembali ke hotel, agar setidaknya ia bisa beristirahat terlebih dahulu. Dan juga polisi ini sedang mencari seseorang bernama Whole Horse dan buku kesayangannya. Atau stand milik Boingo yaitu Todd. Atau mungkin bahkan bukan stand. Jadi gini teman-teman, Boingo bercerita nih ke saya bahwa standnya Todd ini sebenarnya bukan stand. Tetapi entah mengapa buku ini selalu bersamanya. Jadi mau kemanapun Boingo ini pergi, buku ini tuh selalu ada sama dia. Todd ini selalu menemaninya. Nih ya, suatu ketika itu ketika bapaknya ini ngejual bukunya buat beli miras, minuman beras, buku ini selalu memiliki jalan untuk kembali kepada Boingo. Dan Boingo itu juga tidak bisa hidup tanpa buku itu, karena mungkin dia sudah kebiasaan melihat masa depan. Jadi tanpa ada buku itu di sisinya, kini ia ragu dan kebingungan. Tapi walau dia ada di situasi apapun, terkadang ia mengingat nama Dio. Dan setiap kali mendengar nama itu, dia pasti langsung berkeringat dingin. Soalnya di belakangnya AC. Ia pun memutuskan untuk segera mencari Todd. Tapi entah mengapa di dalam dirinya yang terdalam, ia tidak bisa bergerak. Boingo tidak bisa mencari Todd. Tidak untuk sekarang. Whole Horse mengambil 3 kesimpulan nih tentang kekuatan dari burung parrot yang sedang mereka ini lawan. Tentu, Whole Horse juga sudah terkena 3 kali serangan langsung dari burung itu. Stand ini menyerang menggunakan suaranya. Ketika seseorang mendengar suara yang ditimbulkan oleh stand ini, ia akan langsung mengalami kejadian yang suara ini keluarkan di masa lalu. Itu mengapa kalau kita ingat-ingat lagi, Inspektur Hiroka ini bisa mengalami kejadian di mana dia itu menyuruh seseorang supir untuk menabrak orang di pinggir trotoar. Lalu efektifnya serangan dari stand ini adalah sejauh suara itu bisa dicapai. Dari apa yang kita lihat dari chapter sebelumnya, itu tidak bisa terlalu jauh. Karena ketika Inspektur Hiroka itu diserang atau Whole Horse ini diserang, stand ini selalu berada di depan atau di dekat mereka. Stand parrot ini juga memiliki stok suara selama 10 tahun terakhir ini, yang berarti nggak sedikit dan bukan hanya suara Dio aja nih. Bisa aja suara rakyat. Dan poin yang terakhir, kriminal ini sepertinya tahu situasi apa yang harus dipakai ke setiap musuhnya. Ia juga mengetahui setiap memori yang ada pada stand parrot ini. Jadi seenggaknya kriminal ini emang udah lama banget sama parrot ini. Tapi dibalik semua itu, Whole Horse lah orang yang pertama kali bisa lepas dari serangan stand ini. Josuke juga penasaran dengan hal yang bisa membuat serangan ini gagal pada Whole Horse. Kok bisa? Dan Whole Horse juga tidak mengerti bagaimana ia bisa lepas dari serangan ini. Yang kita tahu, Whole Horse ini lepas dari pengaruh stand ini karena mengingat kancing dari Inspektur Hiroka yang sangat-sangat mirip dengan serangan Hierophant Green dan juga suara dari lampu lalu lintas. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum burung itu menyerang dan pergi ke tempat yang ramai juga sempit untuk burung itu terbang di sekitar sini. Dari penampakannya sih bisa bawah jembatan layang, tapi entah mengapa ya, mungkin mirip MRT, kereta bawah tanah. Josuke juga bertanya kepada Whole Horse mengapa enggak kita cari temannya yang bernama Boingo terlebih dahulu. Itu akan lebih menguntungkan mereka karena 3 versus 2. Tetapi karena Whole Horse tahu bahwa Boingo ini tidak bisa bertarung, ia lebih memilih untuk tidak membawanya karena Whole Horse tahu bahwa Boingo ini tidak bisa bertarung. Jika ia tetap memaksa untuk membawa Boingo, beban nambah. Mungkin pihak mereka yang akan dirugikan.
Jadi Whole Horse main aman aja, menjelaskan bahwa kalau temannya ketemu dengan mereka sekarang, pasti bahaya juga nanti si Boingo-nya. Di situ Josuke hanya mengangguk tanda bahwa ia mengerti. Josuke sempat memperingati Whole Horse bahwa mungkin saja ada sebuah kemungkinan bahwa Stand Parrot ini bisa mengendalikan mereka berdua. Whole Horse hanya bilang, "Hah? Hah? Hah?" Menandakan bahwa ia tidak mendengar apa yang Josuke katakan. Whole Horse tidak bisa mendengar perkataan Josuke karena ia mendengar suara sangat bising di dekatnya. Ini seperti suara helikopter, dan tangan Whole Horse ini gemetar. Tremor dia. Ia merasakan apa yang ia rasakan seperti ketika mendengar suara dari Dio. Ketakutan. Ketika ia membalik badan kepada Josuke, ia kaget karena Josuke sudah dalam pengaruh stand dari parrot tersebut. Ia pun tersadar dengan bagaimana mungkin dirinya bisa mendengar suara helikopter yang sangat berisik berada di dekat mereka. Sedangkan Whole Horse dan Josuke sedang berada di bawah tanah dan tempat ini tidak ada celahnya loh. Mereka berdua telah diserang. Tidak hanya mereka, tapi mereka semua yang berada di tempat itu sedang mengalami kejadian pemberontakan yang sedang ditembak mati oleh helikopter. Josuke dan Whole Horse mungkin melihat orang jatuh mati tertembak, tetapi di kenyataan mereka itu hanya jatuh dan pingsan. Tidak ada luka sama sekali di tubuh mereka. Tepat di depan mereka ada seorang anak laki-laki yang berlari dan terkena tembakan crossbow. Mungkin ini kejadian helikopter yang membunuh semua orang, tetapi di dunia nyata itu hanya seorang pria yang sedang menembaki mereka menggunakan crossbow. Melihat itu, Josuke langsung menggunakan kekuatan Crazy Diamond untuk menyembuhkan anak itu. Tetapi sayangnya, ia juga harus menerima rasa sakit karena terkena tembakan dari crossbow di bahunya. Orang itu menyeringai. Sambil tetap memegang crossbow-nya, ia tetap mencoba untuk mengenai Josuke. Josuke tidak ada pilihan lain selain langsung mendatangi pria itu, sedangkan Whole Horse mencoba untuk mencegahnya. Karena itu sama saja dengan bunuh diri. Kamu mati, aku party coy. Itulah yang terjadi di chapter 6 teman-teman. Semakin seru saja dan seperti yang saya bilang, ada beberapa fakta yang baru kita ketahui. Yang pertama, Todd ternyata bukan Stan. Walaupun termasuk barang spiritual yang mistis, tapi menurut Boingo itu sendiri, ya itu bukan Stan. Yang kedua adalah Stand Parrot ini mempunyai banyak sekali suara yang di dalamnya berisikan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dan yang terakhir adalah luka yang dirasakan oleh bapak-bapak itu namun berbekas. Seperti sakit hati. Lukanya mana? Bekasnya ada. Anjay. Bapak-bapak itu memang tertusuk oleh crossbow, tetapi secara tidak sadar Josuke telah menyembuhkannya. Jadi ya itu emang ulah Josuke gitu loh. Sama halnya seperti anak kecil, maksud saya anak laki-laki yang terkena panah dari crossbow. Dan pria itu menggunakan crossbow menurut saya cara yang unik untuk menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, stand itu berasal dari anak panah yang ditusukkan di orang. Maksud saya, anak panah yang ditusukkan ke orang, terutama pada part 4. Walaupun stand bisa didapatkan dari keturunan atau misalnya dari lahir juga, tapi sangat berkaca dengan part 4 yang setiap orang mendapatkan standnya itu dari anak panah. Semoga kalian suka. Ingat, kata tukang martabak. Selamat menikmati. Ketemu lagi sama saya Faris Ganesha. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.